السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mengkumpulkan kita di dalam majlis ilmu ini, majlis yang sangat mulia, majlis yang mengingatkan kita tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, majlis yang mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang pasti kita akan ke sana semuanya. Majlis yang mengingatkan kita tentang keimanan kepada Allah dan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun di dalam keimanan itu. Juga kita menjaga dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keimanan kita, di mana kita dapatkan itu semuanya adalah di majlis ilmu yang mulia. Maka dari itu, ahibati fillah, seluruh kebaikan terkumpul di dalam majlis ilmu. Seluruh kebutuhan kita terkumpul di dalam majlis ilmu. Kebutuhan di dalam din, agama, kebutuhan persiapan kita untuk kehidupan akhirat terkumpul di majlis ilmu. Maka tatkala Allah mudahkan kita kembali duduk di majlis ilmu, maka ini merupakan nikmat Allah, karunia Allah yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita untuk mengikutinya. Karena dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan dan keselamatan. Seorang ulama, Imam Malik, Imam Darul Hijrah,
Imam Madinah. Beliau pernah mengatakan, as-sunnatu kas-safinati Nuh. Mengikuti Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kas-safinati Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh. Apa yang terjadi kalau kita ikut di dalam kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, dan apa yang terjadi jika kita tidak ikut di dalam kapal itu? Kita tahu kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan, dan hanya beberapa yang diselamatkan oleh Allah karena mereka mengikuti Nabi Nuh berada di dalam kapal. Sungguh dalam ucapan Imam Malik ini, dan na'am, begitulah ucapan orang-orang yang berilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita merenungi dari kalamullah Al-Quran. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jangan seperti kelompok yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan itu sudah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan sampai kepada Khalifah Al-Ma'mun. Di zaman itu zaman fitnah, dipaksa siapapun, baik dari orang-orang yang bekerja di kekhalifahan maupun rakyat biasa, dipaksa harus meyakini Al-Quran itu makhluk. Kalau tidak, maka akan dibunuh. Fitnah yang luar biasa. Di antara ulama yang berpegang teguh di antaranya Imam Ahmad, sampai dia disiksa, bertukar khalifah, tetap juga sama pemahamannya, sampai kepada khalifah yang keempat. Setelah Ma'mun ada dua khalifah lagi yang saudaranya menggantikannya, sampai kepada yang keempat, barulah Imam Ahmad dilepaskan kembali untuk mengkaji, menyampaikan hadis, membahas hadis, membuka kembali majlis hadis yang sebelumnya ditutup dipaksa. Namun Imam Ahmad bersabar. Ahibati fillah, kita yakin Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah juga mengatakan, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, litashqa, untuk menyusahkan hidupmu.
tapi kebalikannya, bahkan untuk membahagiakan hidup. Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan, untuk memberatkan di dalam membacanya, memberatkan di dalam mempelajarinya, memberatkan di dalam mengamalkannya. Tidak. Membuat kita susah, sulit. Lah. Justru Al-Quran datang menjadikan kita bahagia. Diturunkan Al-Quran ibaratkan peta di dalam kehidupan ini. Mana yang mengarah kepada keridhaan Allah dan mana yang mengarah kepada kebencian Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal lagi kita untuk memahami dan mengamalkannya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan dari kajian tafsir kita dan masih berada di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dan sudah kita ambil beberapa dari nama-nama dari surah Al-Fatihah. Suratus Salah. Ada enggak namanya di situ? Suratus Salah. Karena Nabi mengatakan qasamtus salah, aku membagi salat. Di sini kata para ulama, as-salah yang dimaksud di sini adalah surah Al-Fatihah. Juga Nabi mengatakan Ummul Quran atau Ummul Kitab, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Juga termasuk nama dari surah Al-Fatihah adalah As-Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. 7 ayat yang berulang-ulang dibaca. Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang keduanya, ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah, atas sebagian ulama, walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikatakan al-alif wal lam fil hamdi listighraq jami' ajnas al-hamd wa anwa'i. Alif lam yang ada di dalam kalimat alhamdu pakai alif lam memiliki makna. Itulah hebatnya Al-Quran itu. Satu huruf memiliki makna. Makanya benar-benar kalamullah, mustahil buatan manusia, mustahil. Alif lam di sini adalah listighraq jami' ajnas alhamd. Menjelaskan, alif lam di sini menjelaskan seluruh bentuk jenis pujian.
model bagaimanapun kalau tujuannya untuk pujian, berada di dalam kalimat, di dalam alif lam, berada di dalam kalimat alhamdu, kena diambil dari alif lam. Baik pujian yang bersifat kalam atau perbuatan atau isyarat, pujian yang berbentuk isyarat. Apa misalnya Pak? Pujian yang berbentuk isyarat. Kalau kayak gini, nah ya kan? Kalau kayak gini, kebalikannya ya, bisa dilempar gitu ya. Jadi bentuk apapun yang tujuannya, yang artinya, maknanya pujian, itu ada di dalam kalimat alhamdu, berasal dari alif lam. Listighraq jami' ajnas, menjelaskan seluruh jenis pujian apapun bentuknya, berada di dalam penjelasan itu. Kemana itu semuanya? Pujian itu lillah. Kepada siapa Pak? Allah. Kepada kita ada? Tak layak dipuji kita ini. Allah memang pantas dipuji karena maha sempurna. Sempurna Allah, maka pantas dipuji. Dan bahkan satu-satunya yang berhak untuk dipuji hanya Allah. Sebutkan satu ulama, seorang berilmu yang mereka cinta dengan pujian, sebutkan. Takkan kita dapatkan. Karena mereka sadar tak pantas untuk dipuji. Hanya satu sisi mereka memiliki keistimewaan, sisi lain puluhan kekurangan dari makhluk. Makanya coba di dalam banyaknya kajian-kajian para ulama, ketika dipuji oleh moderatornya, habis-habisan dipuji oleh moderatornya, mereka semuanya menyanggah. Baik menyanggah di waktu itu juga, ya akhi, khalas, qif, tawakaf, berhenti. Bahkan sampai meneteskan air mata, dia mengatakan, arjuk, jangan lagi diulangi. Begitu bencinya mereka pujian, padahal memang pantas dari sisi itu, dari sisi ilmu, sisi tawadhu, sisi zuhud, pantas dipuji. Namun mereka merasa yang satu-satunya berhak untuk dipuji adalah Allah. Kita yang tak pantas untuk dipuji tapi mencari dipuji. Subhanallah. Wallahi jemaah, dari segi kebaikan dan keburukan dari pujian kepada kita, yang lebih banyak itu adalah mudaratnya daripada manfaatnya sama kita. Lebih banyak itu mudaratnya.
Bahkan pujian itu bisa membunuh kita. Terjadi di kalangan para sahabat. Tatkala ada salah seorang sahabat memuji bentuk tubuh sahabat lain karena dia melihatnya ketika mandi, dipuji seketika itu, seketika juga itu pingsan. Ini disebut dengan penyakit ain. Penyakit ain itu terjadi yang pertama karena penglihatan penuh dengan hasad. Yang kedua, sesuatu yang dipuji tanpa mengucapkan Masya Allah. Kalau masuk akal, tak masuk akal dia. Namun kata Nabi SAW, ain itu ada. Makanya hati-hati Pak, kalau kita memuji seorang anak, cantik kali anaknya ya, itu bisa penyakit, itu bisa sakit ya, bahkan bisa mati. Jangankan orang, bentuk benda saja bisa hancur. Mobil lewat, cantik kali mobil, tabrakan bisa, hancur bisa. Rumah lewat, kita lewat, kalau kita puji rumah, bisa hancur. Kok bisa Ustaz? Nah, itulah dia, nggak bisa masuk akal. Makanya di dalam agama, tundukkan akal kepada wahyu, bukan wahyu yang mengikuti akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, tolak aja itu Ustaz. Ini bahaya. Sampai seorang sahabat mengatakan, kalaulah agama ini dengan akal, bagaimana dengan mashul khuffain? Bagaimana dengan membasuh, mengusap apa namanya? Khauf. Contoh, kita pakai sepatu dengan syarat sepatunya harus melewati mata atau pas mata kaki. Kalau kurang dari mata kaki, maka tidak dikatakan khauf. Khuf tidak dikatakan khuf. Maka syarat bolehnya kita mengusap itu adalah dengan khuf. Khufnya jika sampai kepada mata kaki, tinggi sepatu itu. Kemudian kita memakainya dalam keadaan, syarat kedua, memakainya dalam keadaan kita sudah bersuci. Berarti kita sudah wudu, lalu pakai sepatu, kita berangkat perjalanan. Masuk waktu sholat, kita wudu, pas di waktu membasuh kaki, nggak perlu dibasuh, nggak perlu dibuka sepatunya, cukup dengan diusap. Mana yang diusap? Di atas atau di bawah? Yang kotor mana Pak? Yang bawah. Kenapa kita usap yang di atas? Yang di atas nggak ada kotor kok. Yang kita pijak itu, entah itu yang apa yang kita pijak itu telapaknya. Kenapa yang diusap di atas ya? Main kan akal tuh. Bisa cerna akal. Yang kotor tuh di bawahnya. Kenapa ini yang diusap? Pikirkan aja Pak, nanti malam. Allah turun di sepertiga akhir malam di Indonesia. Di tempat lain sama nggak jamnya? Di Indonesia iya,
Di tempat lain sama enggak? Terus bagaimana dengan hadis itu? Oh, enggak masuk akal, Ustaz, tolak aja hadis mewudhu ini. Nah, ini. Ya, seluruh agama ini harus mengikuti akal. Baik, kemana kita tadi? Baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pujian itu hanya milik, berhak satu-satunya dipuji adalah Allah. Pujian itu bisa membunuh kita, seperti penyakit ain tadi. Akhirnya sampailah informasi itu kepada Nabi, kemudian dicari, ditanya, kemudian berwuduklah tadi yang memujinya, kemudian dimandikanlah kepada sahabat ini, dan itu obatnya. Bahkan terjadi juga di kalangan sahabat memuji sahabat di hadapan Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, qataltahu, engkau telah membunuhnya. Apa dimaksud membunuhnya di sini? Kalau dia tenggelam dengan pujian itu bisa menghancurkan dirinya, itu membunuh juga. Kita puji ibadahnya, tenggelam dengan pujian itu bisa menghancurkan ibadahnya, itu juga membunuhnya. Makanya jemaah, jangan pernah ingin mencari pujian dari makhluk, karena pujian dari makhluk bila dibandingkan dengan mudarat dan manfaatnya, sama sekali manfaatnya kecil, mudaratnya lebih besar. Kalau istilah kita ada dipuji makin kombang kupingnya. Makin terbawa hanyut dengan pujian itu, wallahi itu menenggelamkan dia, itu bisa menghancurkan dia. Makanya ciri di antara ciri orang-orang yang tidak mau dipuji itu adalah merendahkan serendah-rendahnya tawadhu. Ketika dia berbuat baik, dia menyembunyikan kebaikannya karena tidak mau dipuji. Tidak mau dipuji, dia akan menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Yang kedua, tidak pernah dia menyampaikannya. Lihat orang yang suka ingin dipuji itu. Tadi malam saya sholat tahajud, lagi sedang ngobrol nih, tadi malam saya sholat tahajud, ya Allah enak kali sholat tahajud. Untuk apa itu? Untuk apa? Ini orang yang ingin dipuji. Dia ceritakan kebaikan-kebaikan. Masuk ke masjid nih, ngobrol-ngobrol, Pak, Bapak tahu kipas angin yang berapa itu impak punya itu? Untuk apa? Dia sampaikan impaknya. Mimbar itu dariku, impakku itu, ini semua disampaikan. Maka hibati fillah, ini tidak boleh. Makanya tatkala ada orang memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ini Bapak Masya Allah ya, Alhamdulillah. Kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada yang berhak. Dan na'am, apa yang dilihat oleh manusia kepada kita,
kebaikan kita, keistimewaan kita. Siapa yang memberikan itu jemaah? Allah yang memberikan itu semua. Makanya kembalikan pujian itu kepada Allah. Kita ini apalah, semua memiliki kekurangan. Makanya para ulama mengatakan kita ini ibaratkan lalat. Jangan cari keburukan orang lain, diri kita sudah buruk. Jangan cari kekurangan orang lain, kita ini memiliki segudang kekurangan. Jangan cari dosa orang lain, cari dosa sendiri. Cari dosa kita masing-masing. Jangan cari aib orang lain, kita memiliki segudang aib yang harus kita pikirkan. Ini fungsi ilmu, ini fungsi belajar. Jangan ketika ada ustaz mengatakan ini, oh itu si fulan itu cocok, konak dia, konak. Subhanallah. Kenapa dia enggak kenakan pada diriku, pada diri kita? Ya Allah, itu ana ya Allah, ya itu ana ya Allah, itu saya ya Allah, saya. Lihat kata Umar bin Khattab, kalau ada seruan dari langit, hai manusia, semua kalian masuk surga kecuali satu orang. Apa kata Umar? Demi Allah, aku khawatir satu orang itu aku. Itu Umar. Kalau ada seruan dari langit mengatakan seluruh wahai manusia, seluruh kalian masuk surga kecuali satu orang, kata Umar, sudah dibangun surga bagi dia, sudah dibangun istana bagi dia, padahal dia masih hidup. Dia mengatakan, aku khawatir yang satu orang itu aku. Bukan ditunjuk orang lain. Oh si fulan itu cocok. Tak boleh. Makanya jemaah, terkadang subhanallah, apalagi terkadang mengkafirkan orang lain. Di mana ada pelajaran mengkafirkan orang lain? Si fulan kafir, si fulan kafir, si fulan kafir. Wallahi berlepas diri dari itu. Mengkafirkan seseorang tidak. Ini bukan masalah perkara yang besar. Ini permasalahan bukan masalah kecil. Ini permasalahan besar. Apalagi mengatakan si fulan masuk neraka, si fulan masuk neraka. Man nahnu? Siapa kita? Bahkan ada riwayat dari subhanallah, ada dua orang yang saling berteman ketika bermaksiat. Judi sama, mabuk sama, zina sama, perbuatan maksiat sama. Qadarullah, tiba-tiba yang satu dapat hidayah. Akhirnya dia ikut kepada majlis, ikut ini kebaikan. Suatu ketika sering jumpa di jalan. Dia mengatakan, ya akhi, udahlah bertobatlah. Samalah kita kembali, yuk tobat kita sama-sama. Enggak. Besoknya jumpa lagi, ya akhi bertobatlah. Mulai agak panas emosi dia. Ya akhi bertobat antum. Mau sampai mati kau seperti ini? Kapan engkau baru akan menjumpai masjid? Kapan engkau akan berjumpa dengan majelis ilmu? Kapan dengan orang-orang saleh? Yang kawan tadi yang masih berada di atas maksiat, diam. Tak perlu, enggak butuh saya menasihati. Sampailah ketiga kali kan, sampai orang yang taubat ini mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan masuk surga, engkau tidak akan diampuni dosamu.
Sudah memponisnya itu, memponis. Akhirnya Allah cabut dua orang ini ahli maksiat. Allah katakan kepada orang yang melakukan maksiat, masuk ke dalam syurga. Bisa, wah ya, hambaku bisa engkau halangi saya mengatakan dia masuk surga? Bisa? Itu adalah hak Allah. Maka tugas kita adalah memperbaiki diri. Adapun kita permasalahan seperti ini, menyampaikan ini dakwah kewajiban. Sering saya sampaikan, Pak. Sering ana sampaikan, kalau bukan karena kewajiban untuk dakwah ini, berat ini jemaah, berat. Lebih baik saya duduk belajar. Karena risikonya kalau salah saya sampaikan, apalagi ini ada rekaman, lalu diambil orang lain, diamalkan orang lain, salah apa yang saya sampaikan, apa risikonya? Bahaya. Kalau kita kan bapak duduk saja. Belum lagi kita menyiapkan apa yang kita sampaikan, cari riwayatnya, kemudian ingin menyampaikan sesuatu, cari referensinya, benarnya ada nggak referensi? Jangan qila wa qal, jangan sampaikan kata orang. Nanti satus'al fi yaumil qiyamah, akan kita ditanya di yaumil qiyamah. Setiap apa yang kita sampaikan ditanya di yaumil qiyamah. Lalu kita mengatakan qala wa qil, kata orang, Allah tak akan terima itu. Apalagi permasalahan din, agama. Jangan berdusta atas nama agama. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, bahkan hadis ini kata para ulama sampai berderajat hadis mutawatir. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Rasul, namaku, tempatnya sudah dibokingkan di neraka. Qala Rasulullah, dia mengatakan, telah berkata Rasulullah, tapi Rasulullah tidak ada mengatakannya. Rasulullah tidak berbuat seperti ini. Rasulullah sudah tidak ada berbuat seperti itu. Untuk mencari itu butuh ilmu. Benar apa disampaikan Nabi ini? Cari lagi referensinya. Ini hadis sahih atau tidak? Jangan kita mengatakan ini sahih. Ada nggak ulama yang mensahihkannya? Wallah. Makanya kalau ditimbang atau dinilai dengan rupiah ilmu, dinilai dengan dinar ilmu, wallahi tidak ada nilainya. Tinggi yang luar biasa ilmu itu. Begitulah para ulama mencarinya. Kita sekarang enak kali, mudah dipermudah oleh Allah, tinggal membaca. Maka hibati fillah, sesuatu perkara yang kita mendengar permasalahan tentang ilmu, kembalikan kepada kita. Ketika berbicara tentang neraka, kita harus ada khawatir, takut, berlindung. Nabi SAW ketika membaca Al-Quran di dalam salat, perbicaraan tentang neraka, dia berlindung. Dia berlindung kepada Allah. A'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar. Di dalam ayat itu juga, ketika dia membaca ayat itu, dia berhenti, lalu dia mengatakan a'udzubika minan nar, a'udzubika minan nar. Karena takutnya Nabi. Makanya wallahi jemaah, belajar tafsir ini Allah. Makanya anak heran, ada orang belajar tafsir tapi mengarah kepada teroris. Kok bisa? Berhukum atau berdalil dengan Al-Quran tapi membunuh orang lain? Kok bisa?
Bunuh diri sendiri nggak boleh, apalagi orang lain. Kok bisa? Semakin belajar tafsir, semakin keras. Soalnya Musa tak pernah, katanya. Kaifa Soyum tidak pernah? Firqah ini Soyum nggak pernah sama kita. Wajahnya itu kayak mau menerkam saja. Itu keliru dia, bukan ajarannya dia keliru. Kalau ada seperti ini, subhanallah, harusnya mengkaji tafsir, semakin melembutkan hati, semakin melembutkan diri, jiwa, semakin benar-benar usul atau tujuan dari ilmu adalah takut kepada Allah, maka semakin belajar tafsir, semakin takutnya luar biasa kepada Allah. Ini dia yang benar. Bukan semakin enaknya berbicara tentang orang, semakin enaknya mengvonis orang. Lah, itu mungkin tak full datangnya, sekali datangnya. Udah isya jemaah? Nah, terkadang jemaah ada yang jadi fitnah jemaah. Terfitnah. Dia menyampaikan perkara yang belum dibahas oleh ustadznya, yang belum dibahas oleh dalam hal itu. Dia menyampaikan sesuatu, ini menjadi fitnah jadinya, karena tidak belajar separuh-paruh. Ini bahaya. Kalau kita tidak tahu, ahibati fillah, kalau kita tidak tahu benar-benar, maka kita diam sampai kita ketahui ini benar-benar, ini yang benar-benar ilmu, lalu kita sampaikan. Kalau kita belum sampai itu, diam. Sehingga kita kalau seandainya berbicara tanpa ilmu, akhirnya kita merusak agama. Baik, isya kita dulu. Baru masuk mana kita jemaah? Hah? Alif Lam ya? Ini betul-betul 20 tahun lagi ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdu, pada kalimat alhamdu, alif lam berfungsi untuk istighraq jami' ajnas alhamd, seluruh jenis pujian masuk di dalam kalimat alhamdu pada alif lam. Makanya kita mengartikan, menterjemahkan segala puji. Segala puji. Arti segala itu dari alif lam. Maka seluruh bentuk jenis apapun dia yang tujuannya mengarah kepada memuji, itu arti dari kalimat alhamdu. Dan alhamdu itu, segala bentuk pujian itu ditujukan kepada lillah, kepada Allah. Maka tidak ada celah di sana untuk meminta pujian.
mencari pujian, tidak ada celah di sana. Kerana semua pujian itu bentuknya kepada Allah. Dan memang Allah itu adalah yang layak untuk dipuji kerana Allah Maha sempurna. Makanya jemaah ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, pujian itu hendaknya disertai dengan cinta. Kalau kita, kapan kita memuji Allah? Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika keinginan kita diberikan oleh Allah, kita puji. Atau ketika kita mendapatkan rizki, apalagi kita berpandangan rezeki itu hanya bersifat materi saja, di waktu-waktu itu baru kita memuji Allah. Jarang kita, bahkan tidak pernah kita memuji Allah tatkala mendapatkan musibah. Ya Pak? Jarang. Kenapa? Kalau ada orang memuji Allah dari seluruh sisi apapun, kondisi apapun dia hadapi, dia memuji Allah, itu karena pujian disertai dengan cinta. Karena kalau pujian atau memuji Allah dorongan dari cinta kepada Allah, demi Allah, kalau ini yang terjadi, maka segala kondisi kita pasti memuji Allah. Hilang uang 1 juta, melapor istri kepada suami, "Mas, hilang ini uang tadi di jalan 1 juta." Apa kita bilang? Alhamdulillah gitu. Naam, pujiannya bagaimana bentuknya? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, atas segala kondisi keadaan. Sakit, udah sakitnya luar biasa, masuk ke rumah sakit, datang kawan-kawan jenguk, gimana Pak? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, setiap keadaan. Apakah kita mengatakan itu? Atau yang keluar dari lisan kita mengeluh? Gimana Pak? Oh dah, padahal sudah habis 20 juta, tapi sakit tak juga ya, sembuh-sembuh ya Allah. Berarti
ini belum bersumber, berdasar atau berdorongan dari cinta kepada Allah di dalam hatinya. Tapi ketika mendapatkan nikmat, memuji Allah luar biasa. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, walhamdu yakunu bima'na syukur ala ni'mah. Kalimat alhamdu bisa saja kalimat yang bertanda syukur atas nikmat, wa yakunu bima'na as-sana' alaih bima fihi minal khisalil hamidah. Dan bisa saja pujian kalimat alhamdu bisa saja yang berfungsi, yang tujuan memuji atas kondisi yang baik, atas sesuatu yang baik. Wasyukru la yakunu illa 'ala ni'mah. Dan terkadang syukur itu hanya bersifat nikmat saja. Itu yang terjadi sama kita, memuji Allah ketika mendapatkan nikmat, tanda bersyukur. Padahal memuji Allah tidak mesti harus ketika mendapatkan nikmat, tidak mesti. Baik, faham ini Pak? Kenapa? Karena pujian kepada Allah itu mencakup dari sisi nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Sifat dari sisi kita memuji Allah, nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang mulia, perbuatan Allah yang mulia. Makanya Allah mengatakan fa'alun lima yurid. Surah apa ini? Fa'alun lima yurid. Surah apa ini? Al-Buruj. Allah berbuat, dan perbuatan Allah semuanya baik. Makanya kita memuji. Terkadang ilmu kita belum sampai ke sana. Allah Maha Adil, dan keadilan Allah sesuai memang. Allah menghukumi seseorang karena keadilan Allah. Allah memberikan keutamaan kepada seseorang, nikmat kepada seseorang karena keadilan Allah. Maka di sanalah beranjak datang pujian itu, karena semua tidak ada celah sisi apapun kekurangan pada Allah, sehingga apapun yang datang kepada kita, kita yakin itu yang terbaik. Yakin. Kalau sudah dia tahu itu yang terbaik,
maka dia akan memuji siapa? Memuji Allah. Kalau yang datang itu datang adalah berbentuk yang kita inginkan, yang kita sukai, maka kita pun mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu yang diucapkan Nabi kalau seandainya sesuai yang diinginkan Nabi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang datang itu tidak sesuai yang kita inginkan, tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Bisa gak itu, Pak? Nah, kalau itu borat itu. Itu borak. Kemarin ada teman terbakar rumahnya. Mungkin kita di saat itu alhamdulillah ala kulli halin, terbakar rumah, mungkin. Alhamdulillah ala kulli halin, mungkin itu, Pak? Boratlah. Subhanallah. Baik. Kemudian berikutnya Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Rabbnya seluruh alam. Al-alamin jama' alam. Alamin jama' dari alam. Alam ini kan sudah bahasa Indonesia kita ini, alam. Jangan alam, bukan hamzah itu tapi ain. Kalau hamzah artinya sakit, kalau ain baru artinya alam. Wal alamin jama' alam bi fathil lam. Jama' dari kalimat alam dengan difatahkan lamnya. Itulah dia alam. Lamnya di baris fatah. Wa huwa kullu mawjudin siwallah azza wa jal. Dan yang dimaksud dengan alam adalah selain dari Allah. Itulah alam. Maka seluruh dan selain dari Allah itu disebut dengan alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Itu alam. Jin, manusia, alam, termasuk alam. Maka alam ini makhluk atau tidak? Makhluk. Jadi alam itu makhluk. Selain dari Allah itu alam, dan alam makhluk. Ada sebagian ucapan subhanallah ya. Ini disebutkan dalam tafsir Taufiqur Rahman. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar nih, Sa'id bin Musayyib. Qala, telah berkata, lillahi alfa alam. Allah itu memiliki 1000 alam. 600 fil bahri, 600 ada di lautan. Wa 400 fil barri, dan 400 di daratan.
Ini dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib di dalam tafsir Taufiqur Rahman jilid yang pertama, halaman 48 sebelah kanan. Ditengok ya Pak. Jadi subhanallah, ini ucapan yang baru yang berarti alam Allah itu banyak. Alam Allah itu banyak. Yang di langit, seluruh yang di langit, dan di bumi, seluruh yang di bumi itu alam. Itu alam. Siapa Rabb mereka? Rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam. Siapa Rabb mereka? Lillah, alhamdulillah, segala bentuk pujian lillah, kepada Allah. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, Rabbnya seluruh alam. Jadi seluruh alam kembali Rabbnya kepada siapa? Allah. Makanya kalau seandainya nampak kita yang syaitan, yang jin, Rabb kita sama. Ente makhluk, ana makhluk. Begitu juga dengan orang yang kuat, orang yang ditakuti. Kenapa kita takut? Dia makhluk, aku makhluk. Rabb kita sama. Makanya hibbati fillah, tidak boleh merendahkan kepada makhluk, tidak boleh. Kena merendahkan diri kita hanya kepada Allah. Ada orang takut, orang terasa kecil ketika berhadapan dengan orang besar, orang hebat, orang kaya, bahkan dia merendahkan dirinya. La ilaha illallah. Ini orang memiliki tauhid yang kecil sekali. Siapapun di hadapan kita itu, mau pembesar apa, kaya sekaya apa, tetap dia makhluk. Kita tetap menghormati sebiasa saya penghormatan. Jangan sampai kita merasa kecil sekecil-kecilnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan itulah ada pada jiwa para sahabat ketika berperang melawan Romawi dan Persia, memiliki jiwa pembesar. Padahal di waktu itu Romawi dan Persia ditakuti atau tidak? Ditakuti. Bahkan utusan sahabat ini untuk membacakan risalah, surat yang ditulis kepada Raja Romawi ini, subhanallah, istana itu yang cantik-cantik dia tumbak-tumbak tu, pakai tongkat. Nggak ada cantik-cantik, orang naik kuda di situ. Sedikit pun tak ada untuk menghargai, menghormati apa semua, ini indah, buka solop kita sepatu. Tidak. Sahabat bahkan tongkatnya digini-ginikan sampai itu. Tujuan orang Romawi atau orang-orang Persia memewah-mewahkan ini supaya merasa rendah ini orang-orang para sahabat. Tidak. Kenapa? Karena dia makhluk. Kita juga makhluk. Rabbil alamin.
Jadi alamin, alam, seluruh alam. Apa itu alam? Siwallah, selain dari Allah, itu alam. Dan Rabbnya kembali kepada lillah, kembali kepada Allah. Apa arti Rabbi? Allah ya jemaah, ini Rabbi, subhanallah. Apa arti Rabbi? Rabbi sebagian mengartikan Rabbi adalah tarbiyah. Arti tarbiyah mengayomi, menyayangi, mengatur, menjaga. Ini kan tarbiyah. Jadi Rabbi itu dia pencipta, dia mengatur, pengatur, mengatur kehidupan makhluk. Jadi kita ini sudah diatur jemaah. Terkadang Pak, terkadang kita memikirkan besok gimana lah kehidupan kita. Nanti saya pensiun gimana nanti sayanya, kerjaan gimana. Itulah kekurangan kita. Padahal semua itu sudah diatur. Semua sudah diatur. Sampai di antara ulama mengatakan, untuk memikirkan besok mau makan apa termasuk dosa besar. Karena kalau sudah besok tak ada makanan, berarti udah ajalnya besok itu. Makanya jemaah, tugas kita, Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, kita benar-benar mengandalkan kepada Allah, tawakal kepada Allah 1% pun atau 0,0001% pun nggak ada mengandalkan sesuatu apapun makhluk, itu sudah 100%-nya tawakal kepada Allah, akan Allah berikan. Terkadang kita kurang tawakal kita karena kita masih mengandalkan makhluk. Gaji masih ada, usaha masih ada, duit masih ada. Makanya ada orang sombong, dia melihat rumahnya, dia melihat mobilnya, wallahi gampang 1 menit hancur habis. 1 menit hancur habis. Gampang saja bagi Allah itu. Apa yang disombongkan? Gampang. Yakin Allah ghani, Allah maha kaya. Kita meminta bukan miskin kepada orang miskin, kita meminta kepada Allah yang maha kaya. Sampai dikatakan seluruh makhluk dari jin dan manusia, mulai dari awal sampai akhir manusia, mulai dari awal sampai jin manusia, diberikan kepada satu orang selembah emas, satu lembah, namun sedikit pun tidak mengurangi kekayaanku, tidak sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah. Jadi kenapa kita takut? Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, Allah yang mematikan kita, Allah semuanya. Allah yang menjamin kita.
menjamin hidup dan mati kita. Allah yang menjamin. Berarti tugas kita bertawakal, bertakwa. Janji Allah sudah ada. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dia memberikan, Allah berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Datangnya rezeki itu tidak terpikir sedikit pun. Ya Allah pingin ya haji Allah besok, Ustaz haji besok, subhanallah. Kayak kajian kemarin tuh ada hadiah umroh ya, tak terpikir itu besok tiba-tiba ada hadiah umroh. Tugas kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, benar-benar takwa. Allah jamin jawab. Cuman syaitan enggak lurus-lurus saja membuat kita bertakwa. Kata syaitan enak kali gitu. Datanglah dibuatnya macam-macam. Begitu datang pengajian, datang pula malasnya. Ya, kemudian ini subhanallah. Begitu niat sedekah kepada datang kata syaitan, sedekah itu memiskinkan. Datang untuk solat macam, datang lagi misalnya di luar sana banyak membuat kita dosa, yang dilihat yang haram, didengar yang haram. Inilah yang membuat kita tawakalnya kurang, takwanya kurang. Jadi Rabbi, apa arti Rabbi? Allah yang menciptakan. Allah Maha Pencipta. Allah mengatur. Makanya sedikit-sedikit apapun kita katakan qadarullah. Jangan kebetulan. Enggak ada kebetulan. Qadarullah. Masya Allah Pak, kita jumpa ya Pak. Iya kebetulan kita jumpa. Nggak ada kebetulan. Qadarullah Pak, kita berjumpa di sini. Apalagi mulai dari jodoh kita, takdir. Ketika kita menikah, ini dimudahkan nikah kita dengan wanita yang itu merupakan istri kita, itu takdir. Hormati itu. Berarti ada hikmah di balik ini, ada kebaikan di balik ini. Jangan pernah berpikir, ya Allah, kenapa aku dulu nikah sama dia ya? Itu subhanallah. Habis Pak satu ayat? Habis? Ya? Nah, satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Besok masuk kita kepada Malik Yaumiddin. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim sudah kita bahas di Bismillah kan? Bismillah sudah. Nanti insyaAllah kita senggol sedikit juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Baru kita masuk Malik Yaumiddin. Wallahi Malik Yaumiddin ini Allah. Kalau sudah kita faham Malik Yaumiddin, sehebat apapun kita di dunia ini merasa kecil sekecil-kecil. Malik Yaumiddin. InsyaAllah pada pembahasan akan datang jika Allah takdirkan. Tak tahu besok entah hidup atau tidak lagi kita. Baik, ini saja Pak. Jemaah haibati fillah rahiman rahimakumullah, seluruh yang benar. Ada kira-kira pertanyaan Pak? Udah malam kali kayaknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu.
dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.